Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kalian tetap semangat belajar walaupun kita menggunakan sistem PJJ. Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anakku sekalian, kali ini Bapak merilis sebuah video pembelajaran untuk kelas 5 dari pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun video kali ini Bapak akan membahas tentang mari belajar surat At-Takasur. Mungkin anak-anak tidak asing lagi tentang surat At-Takasur, bahkan mungkin sebagian anak-anak juga sudah menghafalnya. Kali ini yuk kita bahas bersama tentang surat At-Takasur itu mengandung pengertian apa. Sekilas tentang surat At-Takasur. Surat At-Takasur adalah surat yang turun ke 102. Terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat At-Takasur ini memberikan tuntunan kepada umat Islam bahwa umat Islam dilarang bermegah-megahan dalam kebutuhan dunia. Asbabul nuzul dari surat At-Takasur adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan adanya sikap saling bermegah-megahan dan menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan yang dimiliki oleh kedua kabilah Ansor. Membaca surat At-Takasur. Oke anak-anakku sekalian, mari amati dan cermati cara Bapak memberikan contoh membaca surat At-Takasur. Nanti silakan anak-anak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin lantarawunnal jahim Thumma latarawunnaha aynal yaqin Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak nanti bisa diputar ulang lagi tentang cara membaca surat At-Takasur yang sudah Bapak berikan contohnya. Berikutnya mengartikan surat At-Takasur. Mengapa sih kita harus mengartikan surat At-Takasur? Jadi, mengartikan surat At-Takasur ini bertujuan agar dapat mengetahui arti per kata, per ayat, dan seluruh surat. Kemudian dapat mengartikan surat At-Takasur dengan sempurna. Anak-anakku sekalian, yuk kita artikan bersama-sama surat At-Takasur ini. Ini Bapak buatkan tabel dari ayat ke ayat. Ayat yang pertama berbunyi Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir, artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, yang artinya sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat yang keempat, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat yang keenam, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat yang ketujuh, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, yang artinya kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Ini arti atau terjemah dari surat At-Takasur. Kemudian memahami isi kandungan surat At-Takasur. Surat At-Takasur ini secara garis besar memiliki 4 kandungan atau memiliki 4 poin khusus. Yang pertama, isi kandungan dari surat At-Takasur: bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita bermegah-megahan dalam kehidupan, maka kita akan lalai dari tujuan kita diciptakan oleh Allah. Apa sih tujuan kita? Tujuan kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah dan mencari ridhonya. Kemudian yang kedua, hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruannya sebelum maut menjemput. Jadi manusia ini banyak kesalahannya. Kemudian Allah menegur, sadarlah kalian sebelum maut menjemput kalian. Jadi kita disuruh sadar atas semua kesalahan dan kekeliruan yang telah kita perbuat selama hidup sebelum kita meninggal dunia. Yang ketiga, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang harta yang dibangga-banggakan itu. Jadi, apapun yang kita peroleh di dunia ini, harta yang kita kumpulkan selama kita hidup itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita peroleh di dunia akan mendapatkan atau akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manusia yang selalu mengikuti hawa nafsu, dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini salah satu bukan salah satu. Jadi ini adalah isi kandungan dari surat At-Takasur. Nah, demikian anak-anakku sekalian tentang pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan mendapatkan barokah. Pesan Bapak, jaga kesehatan, kemudian tetap rajin belajar, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Mudah-mudahan materi atau pembelajaran kita melalui video online ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng anak ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.